lahan menarik dan punya view sawah terasering seperti di belakang saya seperti ini, berada di Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat datang di channel YouTube Hunian AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penonton setia Hunian AB. Saya doakan teman-teman, bapak, ibu sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan teman-teman juga diberikan kemudahan dalam memiliki tanah atau rumah impian yang ada di Yogyakarta. Oke, sekarang saya berada di satu kawasan cukup menarik karena di belakang saya ini ada satu hamparan sawah. Kalau teman-teman bilang kayak di Ubud ya mas, emang benar teman-teman. Jadi ini cukup menarik. Jadi ini ada sawahnya, ini terasering dan bagus ya pokoknya. Nah, sebelum saya langsung ke lahannya, jadi ini saya ingin jelasin dulu untuk kondisi sekitar ya. Jadi kalau di belakang sana itu nanti teman-teman punya view, ada view sawah dan view perbukitan ya teman-teman. Untuk listrik gimana mas? Untuk listrik insya Allah aman, karena ya mungkin perlu geret ya teman-teman, geret. Perlu narik listrik itu kurang lebih sekitar ya 80-100 meter, karena penduduk terdekat itu dari situ. Nah kemudian untuk di sini, nah sini mas, ini selayaknya sawah zaman dulu ya teman-teman. Zaman sekarang juga sama ya. Itu ada aliran air yang nyenengin ya, kalau dia tuh nyenengin seperti itu. Ini alirannya cukup bagus, ini untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sini. Dan di sini itu sudah ada parit agak besar ya, parit agak besar. Nah ini emang saat ini itu dari sana itu dibelokin ke arah sawah-sawah ini. Nah untuk lahannya di mana mas? Lahannya di sini teman-teman. Jadi bukan langsung yang di lahan sininya, tapi di sebelah selisih satu lahan di belakangnya. Nah, apakah dapat view-nya, Mas? Tenang, teman-teman. Masih dapat view-nya. Nanti kita coba cek yang dari di dalamnya ya. Nah, ini luasannya itu kurang lebih 370-an meter, teman-teman. 370-an meter, SCM-nya itu masih sawah. Meskipun kondisinya bukan sawah ya. Kondisinya ini masih apa ya? Kebun seperti ini. Nah, untuk lahannya itu berada di sini. Ini ada batas bawahnya. Seperti biasa, kalau di area sini, area Kulon Progo yang di daerah gunung ya, itu patoknya itu diwakili dengan tanaman puring seperti ini. Nah, tapi tenang aja, ini ada patoknya di bawah itu. Nah, ini adalah untuk tanaman puringnya. Jadi ini untuk biar gampang dilihatnya ya, teman-teman. Itu. Kemudian kita naik dikit. Kita naik dikit sampai ke puring satunya lagi, teman-teman. Jadi ini untuk lebar depannya, lebar mukanya itu kurang lebih sekitar 12 meter. Jadi di sebelah situ itu untuk yang patok atasnya. Nah tadi saya bilang di dalam lahan kelihatan nggak mas? Kelihatan. Yuk kita langsung cek ke dalam lahannya, konturnya seperti apa. Nah yuk kita langsung lihat ke dalam. Oke, tadi kita dari yang sisi lebar mukanya ya teman-teman. Kita ingin masuk ke sini. Nah, jadi dari puring sini kita masuk. Nanti bentuknya tuh emang tidak kotak ya teman-teman. Emang agak sedikit-sedikit ada belok-beloknya ya. Nah, kemudian ini ada puring lagi. Itu nanti akan masuk ke sana. Nah,
Kalau teman-teman lihat dari sini, itu view-nya masih kelihatan dengan jelas. Ya, jadi nanti kalau teman-teman dari sini itu kelihatan jelas, masih ada view sawahnya, kemudian masih ada view pegunungannya. Itu dari sini masih oke sekali. Nah, kita masuk. Nah, untuk kontur tanahnya ya teman-teman, itu ngetrap, cuman nggak terlalu yang tinggi-tinggi. Yang ngetrap-ngetrapnya paling sekitar hanya 50 cm kayak gitu-gitu. Nah, kemudian dari sini ini ada patoknya lagi. Sini terus belok sana. Nah, ini nanti bakal balik ke sana lagi teman-teman ya. Jadi tadi emang bentuk tanahnya agak belok-belok seperti itu. Nah, ini nanti ke sana sampai ketemu yang batas yang atasnya itu. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat kontur tanahnya, ini ngetrap, cuman tidak banyak PR. Misal mau diratakan dengan bego, paling sehari udah selesai. Kecuali pohon-pohonnya ya teman-teman ya. Nanti pohon-pohonnya misal mau dipilihin, mana yang mau dipertahankan, mana yang mau diatur. Nah, ini nanti bisa teman-teman diutak-atik lah untuk lahannya. Saya ingin jelasin tentang akses jalannya teman-teman. Jadi ini harganya murah sekali, nggak sampai 1 juta. Cuma nanti ada akses jalan yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Tapi sebenarnya itu tidak ada masalah sama sekali, karena ya ini ibaratnya kalau di Jogja itu hidden gem lah. Hidden gem itu nanti ini lahannya. Yuk kita langsung coba cek akses jalannya seperti apa. Apakah banyak PR atau enggak. Nah, yuk kita cek akses jalannya. Jangan skip-skip ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah sedikit banyak mengulik lahannya, cuman saya ingin memberikan gambaran lebih besar buat teman-teman mengenai akses jalannya. Kalau untuk di sini akses jalannya ini masih sangat aman ya, sangat aman, bahkan turun pun juga masih sangat aman. Dan di sana itu juga ada mobil teman-teman, ada mobil. Jadi emang untuk area sini sangat-sangat bisa untuk dilalui mobil ya, masih sangat aman. Nah, untuk jalannya dari sini aspal, kemudian di sini nih udah masuk ke jalan cor kampung ya teman-teman. Ini dulunya itu adalah 2 ini doang, kemudian tengahnya ini tambahan ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk tetangga terdekat itu sebelah sini. Jarak dari rumah menuju ke lahan itu ya kurang lebih sekitar tadi ya sekitar 70 sampai 80 meter. Nah, untuk listrik itu juga ternyata ada ya teman-teman. Saya baru tahu kalau ternyata tuh ada yang mengarah ke sana. Nah, di arah sana itu berarti nanti lebih dekat untuk ngambil listrik yang dari sananya. Jadi nanti bisa dilihat ya nanti untuk listriknya apakah ngambil dari sini atau mungkin dari yang jalur sebelah sana. Nah, untuk ini nanti mentok sampai sana itu udah jalan kampung juga. Kayaknya jalan buntu ya teman-teman. Ini udah rumah terakhir di sini. Nah, nanti untuk jalan akses masuknya itu seperti ini. Kalau di sertifikat itu sudah jalan 2,5 meter sampai 3 meter. Nah, tapi untuk realnya itu masih seperti ini. Jadi ini nanti teman-teman bisa nambah untuk biaya bangunnya itu kurang lebih hanya 10 sampai 15 juta lah. Itu nanti biasanya kita yang nyediain biayanya, nanti kita minta tolong sama warga, karena nanti akses ini itu nanti adalah akses ke arah sawah yang ada di bawah tadi. Nah, nanti ini kan dibikin 2,5 sampai 3 meter, jadi nanti mobil bisa masuk ke arah situ. Nah, nanti bisa teman-teman dibikin jalan ya, dibikin jalan 2 jalur seperti itu. Nah, di situ juga sudah ada mobil juga. Jadi untuk area sini emang sangat-sangat mudah untuk dilalui sebuah mobil. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi nanti dari jalan cor itu masuk 3 meter, 2,5 sampai 3 meter, nanti kita bikin jalannya ke arah sana sampai ke lahan. Harganya ini murah saja teman-teman, itu hanya 95 juta rupiah. Itu teman-teman dapat SCM sawah 370 meter persegi dengan view menarik. Dan nanti jalan ini teman-teman tinggal nambah 10 juta aja sampai 15 juta. Sepertinya nggak nyampe ya 15, ya anggap aja 10 lah. Nanti bisa dapat akses cor sampai ke lokasi.
Tadi kita sudah ngecek lahannya, kemudian kita sudah ngecek akses jalannya, kondisi sekitar. Nah, ini saya ingin menginfokan buat teman-teman untuk fasumnya. Jadi kalau dari lokasi sini itu ke Bandara YIA itu kurang lebih hanya 1 jam perjalanan aja. Kemudian kalau ke kota Jogja itu juga dekat, hanya 45 menit aja teman-teman. Kemudian ke Tugu Dekso. Nah, nanti kalau udah ke Tugu Dekso itu nanti mau ke timur, mau ke utara, mau ke selatan, itu juga banyak area apa ya? Banyak area makanan dan lain-lain di situ. Nah, kemudian kalau karena ini daerah Samigalo, di pusat kotanya Samigalo itu juga tidak jauh, hanya 2-4 menit. Kemudian mau ke musola, mau ke tempat ibadah gereja itu juga hanya paling 2-3 menit aja udah nyampe teman-teman. Jadi lokasi ini cukup istimewa karena apa? Yang pertama karena ini luasan 371 meter persegi, ini lahannya punya view sangat menarik karena punya view terasering sawah, kemudian ada hamparan pegunungan juga, kemudian akses jalannya juga sudah kami garansi itu bisa dibangun, kemudian apalagi ya, murah tentu saja ya. Jadi kalau teman-teman merasa Mas kok cuma 371 ya kurang besar, nah nanti teman-teman bisa perluasan, itu bisa sampai ke lahan sini sama sampai ke sananya ya. Cuman untuk lahan sini dan lahan sananya biasanya harganya berbeda. Cuman nanti misal teman-teman ingin berminat perluasan, nanti coba kami sampaikan kira-kira sampai berapa. Tapi yang jelas untuk lahan yang kami tawarkan itu murah saja, hanya 95 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman ingin punya satu bidang tanah yang ingin dibangun tempat untuk slow living, ini cocok banget. Apalagi yang perlu dirisaukan? Tidak ada ya teman-teman. Jadi oke, itu aja paling teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman ingin tanya-tanya seperti biasa, bisa chat admin kami atau mungkin bisa komen di video ini di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.